Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selina dengan NPM 2432032. Saya sebagai perwakilan dari kelompok nggak tahu, pada kesempatan kali ini akan membuka dan melakukan presentasi untuk project desain website yang telah kami buat. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan bagian daftar isi terlebih dahulu. Pada PPT ini kami melakukan riset dengan beberapa judul, yaitu latar belakang, tujuan, metodologi, demografi partisipan, web structure, prototype, teks yang akan dikerjakan oleh partisipan, usability theory, hasil tes usability theory, dan konsep desain yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah terlebih dahulu. Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan aplikasi website yang mudah diakses tanpa instalasi khusus. Cukup melalui browser atau internet, aplikasi web sangat relevan untuk berkomunikasi, berbisnis, dan layanan informasi pada zaman yang telah cukup berkembang pada saat ini. Website nggak tahu dibuat untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi terkini seputar politik, hiburan, dan lifestyle. Namun, tantangan utama dalam pengembangan aplikasi website adalah menciptakan desain yang user-friendly, mudah dipahami, dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Pengalaman pengguna yang baik bergantung pada antarmuka yang sederhana dan intuitif, begitu juga menarik. Karena itu, nggak tahu dirancang dengan fitur-fitur yang mudah untuk digunakan. Selain itu, tujuan aplikasi harus jelas agar desain dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Tetapi, perancangan yang matang, aplikasi bisa saja gagal memenuhi ekspektasi penggunanya. Maka, pentingnya untuk merancang website nggak tahu dengan desain antarmuka yang tepat dan tujuan yang terarah agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dan tersusun kepada para pengguna yang ingin menggunakan website nggak tahu. Maka itu kami membuat beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan akses mudah terhadap informasi yang valid dan terverifikasi di bidang politik, hiburan, dan gaya hidup, guna meningkatkan literasi politik atau publik. 2. Menghindari konten yang dikurasi secara berkala agar selalu sesuai dengan tren, kebutuhan, dan minat pengguna dari berbagai kalangan. Dan yang ketiga, menyediakan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan responsif bagi perangkat demi kenyamanan dan kemudahan akses informasi kapan saja dan di mana saja. Dan yang ketiga, metodologi yang telah kami gunakan dalam pembuatan website aplikasi nggak tahu menggunakan metodologi waterfall yang terdiri dari beberapa tahapan yang berurutan dan sistematis. Yang pertama, dilakukan analisis kebutuhan para pengguna dan menentukan fitur-fitur utama seperti login, posting, dan follow. Selanjutnya, tahap kedua adalah tahap perancangan yang mencakup desain structure website, database, dan antarmuka atau UI/UX. Setelah itu dilakukan implementasi berupa proses coding serta desain. Tahap terakhir adalah tahap pengujian untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Dilanjutkan dengan pemeliharaan jika terjadinya bug. Pendekatan ini memastikan hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pengguna website nggak tahu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari saya, sekian, terima kasih. Demografi partisipan. Berikut adalah profil demografi pengguna website kami. Yang pertama dari usianya, rentan 17-25 tahun dan 26-35 tahun. Yang kedua dari jenis kelamin, bisa laki-laki dan perempuan ataupun yang memiliki akses. Yang ketiga, tingkat pendidikan, SMA atau sederajat hingga perguruan tinggi. Yang keempat, profesi dan aktivitas. Bisa pelajar dan mahasiswa, karyawan dan profesional muda, serta konten kreator atau penggiat media sosial. Yang kelima, dari perilaku digital, pengguna aktif media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Yang keenam, untuk kebutuhan informasi. Yang ini menginginkan informasi terkini, relevan, dan terpercaya dalam bidang politik, hiburan, dan gaya hidup. Untuk web strukturnya, kami ada profile. Dari profile kita bisa mengatur setting, logout, dan profile. Dan di notification kita bisa melihat following, community, like, comment.
Kita juga ada fitur message untuk chat, community untuk posting, post untuk comment media, trending untuk melihat popular dan following. Di sini kami ada fitur login untuk register atau feed. Nah, di feed ini kalian bisa melihat profile, notification, message, community, post, trending, dan search. Pertama, pengguna akan melakukan registrasi akun dengan mengisi email dan password lalu menekan tombol register. Setelah itu, mereka bisa login ke akun, memasukkan email dan password, dan langsung diarahkan ke halaman utama akun atau feed. Di feed ini, pengguna bisa memberi like, komentar, dan memberikan postingan yang mereka suka, serta mengikuti pengguna lain untuk memperluas jenjang sosial. Website ini juga menyediakan fitur pesan pribadi maupun grup diskusi agar komunikasi bisa lebih personal. Terakhir, di bagian ini pengguna bisa mengelola profil mereka seperti mengganti nama, foto, jenis kelamin, atau melakukan logout. Selanjutnya, pengguna dapat melihat konten trending untuk mengetahui topik yang sedang ramai diperbincangkan. Mereka juga bisa membuat dan mengelola postingan, termasuk mengunggah foto atau video dan memilih kategori serta privasinya. Setelah itu, pengguna akan menerima notifikasi secara real time seperti notifikasi like, komentar, atau mengikut baru. Semua fitur ini dirancang untuk memastikan pengguna tetap terhubung, aktif, dan terlibat dengan komunitas di platform nggak tahu. Nama saya Muhammad Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tes yang akan dikerjakan oleh partisipan atau user. Pertama-tama di sini kita memiliki registrasi akun, yaitu user dan partisipan itu mengakses halaman register, mengisi email, password, dan konfirmasi password, menekan tombol register untuk membuat akun baru di website nggak tahu. Kedua, login ke akun, yaitu mengakses halaman login, memasukkan email dan password yang telah terdaftar, lalu menekan tombol login untuk masuk ke halaman utama atau feed. Lalu selanjutnya di sini ada menjelajahi feed, memberikan like, komen, atau membagikan postingan yang menarik. Lalu mengikuti pengguna lain untuk memperluas jejaring sosial. Lalu ada menggunakan fitur pesan atau message. Di sini mereka akan mengakses halaman message, mengirim dan menerima pesan secara private atau dalam grup diskusi. Lalu juga berinteraksi lebih personal dan terarah di luar komentar publik. Selanjutnya, mengelola profil. User akan mengakses pop-up profil untuk melihat informasi akun, membuka halaman settings untuk mengubah data pribadi seperti nama pengguna, foto profil, jenis kelamin. Lalu setelah semua itu bisa logout jika ingin keluar dari akun. Lalu ada berpartisipasi dalam komunitas. User bisa bergabung dengan grup komunitas berdasarkan minat mereka, membuat postingan, berdiskusi, dan berbagi informasi dalam ruang komunitas. Lalu ada melihat konten trending. User bisa menjelajahi halaman trending untuk mengetahui topik dan postingan yang sedang populer berdasarkan jumlah interaksi. User juga bisa tetap up to date dengan tren dan isu sosial terbaru. Lalu user dan partisipan bisa membuat dan mengelola postingan. Mereka akan mengakses halaman post untuk menulis teks, mengunggah foto atau video, menentukan kategori dan tingkat privasi postingan, lalu menyampaikan ide, informasi, atau pengalaman secara terbuka kepada komunitas. Lalu di terakhir, user atau partisipan bisa menerima notifikasi, yaitu melihat pop-up notification untuk informasi real time mengenai like dan komentar baru, pengikut baru, aktivitas terkait postingan, merespon notifikasi untuk menjaga keterlibatan dalam platform. Perkenalkan, nama saya Filbert Florenza dengan NPM 243 2005. Di sini saya akan menjelaskan tentang usability theory. Teori usability dalam pengembangan aplikasi nggak tahu menekankan pengalaman pengguna yang mudah, efisien, dan menyenangkan. Fokus utamanya adalah mencakup kemudahan belajar, efisiensi tugas, daya ingat penggunaan, minim kesalahan, serta kepuasan pengguna. Aplikasi ini didesain dengan antarmuka yang intuitif, ikon fungsional, terletak sederhana, dan warna yang nyaman untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Untuk usability ini, kita memiliki beberapa variabel, yaitu efisiensi, kecepatan dan ketepatan
pengguna dalam menyelesaikan tugas, learnability, kemudahan belajar, khususnya bagi pengguna baru, satisfaction, tingkat kenyamanan dan kepuasan pengguna, memorability, kemudahan mengingat penggunaan setelah jeda waktu, error, frekuensi dan kemudahan pemulihan dari kesalahan. Untuk usability ini, kita memakai beberapa contoh pertanyaan, yaitu fitur mudah dipahami, fitur dapat digunakan cepat dan tepat, letak dan fungsi fitur mudah diingat, menu mudah diingat, penggunaan aplikasi terasa nyaman, tampilan UI menarik, dan tidak ada error saat penggunaan. Untuk hasil tes usability theory, kita di sini memiliki beberapa hasil. Yang pertama, pertanyaan penggunaan fitur mudah dipahami, dan yang kedua, fitur dapat menggunakan fitur dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, letak dan fungsi dari fitur dapat diingat dengan mudah. Tampilan menu mudah diingat. Yang kelima, Anda nyaman pada saat menggunakan aplikasi atau website. Dan pertanyaan keenam, tampilan UI menarik. Dan pertanyaan terakhir yang ketujuh, tidak ditemukan error pada saat penggunaan. Selanjutnya yaitu perkenalkan, nama saya Intan Jenti, NPM 2432058. Di sini saya akan menjelaskan konsep desain dari website kami, yaitu dari kelompok nggak tahu. Desain website kami mengutamakan kesederhanaan dan kemudahan pengguna dengan tata letak yang rapi, ikon representatif, dan warna yang nyaman namun tetap menarik perhatian pada elemen penting. Desain responsif memastikan tampilan optimal di berbagai perangkat, menciptakan pengalaman yang efisien dan menyenangkan bagi pengguna. Bisa dilihat pada gambar pertama, yaitu pada gambar color, kami menggunakan warna-warna soft agar pengguna dapat betah dan nyaman ketika melihat website kami. Kemudian kedua yaitu pada gambar tipografi, kami menggunakan font yang dapat dicerna dan dapat dipahami oleh pengguna yang menggunakan website kami. Kemudian pada gambar ketiga yaitu pada gambar icon, kami menggunakan gambar-gambar yang mudah dipahami dan cukup familiar seperti website-website pada umumnya. Jadi agar pengguna dapat lebih mudah mengakses dan mencerna pada setiap icon-icon pada website kami. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah berpartisipasi dan melihat video kami.